informasi dalam kesaksian selama ini bagi langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya. Namun sebagai warga negara yang taat hukum, saya meyakini bahwa dalam sidang inilah cahaya keadilan yang terang benderang akan didapatkan melalui keputusan Majelis Hakim yang terhormat. Majelis Hakim yang terhormat, betapa sulit membuat nota pembelaan ini di tengah fisik dan psikis serta usia saya yang memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya dalam menyusun kata-kata. Terlebih lagi saya mendengar informasi bahwa terjadi pembentukan atau framing opini yang mengarah pada cacian, hinaan, olok-olok, serta tekanan yang luar biasa dari pihak tertentu kepada saya dan keluarga saya, baik di tingkat pemeriksaan maupun dalam proses persidangan. Mulai dari berita bohong atau hoax bahwa saya menghilang dan melarikan diri pada saat melaksanakan tugas negara di luar negeri, sampai pada hal-hal yang menurut saya melampaui batas keadaban masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa, mengingat saya selama ini hanya berniat untuk bekerja, memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara di seluruh rakyat Indonesia, dan menjadikan tugas tanggung jawab saya menjadi bagian dari ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, baik itu sebagai aparatur maupun anggota masyarakat. Pembentukan atau framing opini tersebut seakan menjadi vonis yang mendahului putusan hakim. Psikologi yang terbentuk membuat kepanikan dan ketakutan bagi orang-orang yang sebenarnya mau memberi kedudukan baik fakta maupun moral. Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang pernah berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya, baik dalam kedinasan maupun secara pergaulan. Bukankah hukum dibentuk untuk membuat keteraturan dan kedamaian, bukan menebar ketakutan dan fitnahan? Apalagi sepemahaman saya, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, harusnya dijunjung tinggi oleh semua orang, serta memberi hak jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi warga negara di bumi tercinta ini. Sedari awal sejak dimulainya pemeriksaan kasus ini, pembentukan framing opini tersebut terproduksi dengan hebat. Isu liar dan tuduhan sesat terus terkapitalisasi, seolah-olah saya sebagai manusia yang rakus dan maruk. Hal tersebut saya yakini dirangkai untuk mempengaruhi publik dan membunuh karakter saya, karakter examination, dan mungkin juga berniat untuk mempengaruhi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Bahkan kelihatannya ada yang ingin mencari popularitas pada kasus ini. Majelis hakim yang saya hormati, dalam proses persidangan ini saya melihat begitu tega dan kejinya tuduhan serta fitnah dari orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya. Saudara Panji yang saat itu saya angkat sebagai ajudan karena pertimbangan mempunyai latar belakang sebagai pegawai Kementan yang masih muda dan bebas kepentingan, dengan harapan mampu mengawal dan menjaga saya dan menjalankan tugas dari hal-hal yang dapat merugikan saya sebagai menteri, namun tak disangka melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi. Dengan pemanfaatan posisi sebagai orang dekat menteri dan bertugas setiap saat di samping menteri. Terlebih lagi tuduhan Panji tersebut menyeret-nyeret keluarga saya dan menggambarkan sesuatu yang berlebihan, yang pada faktanya memperkuat alibinya untuk menjalankan peran seolah-olah untuk kepentingan menteri. Sejenak saya tidak mampu membayangkan hal ini, Yang Mulia. Saya dan keluarga hanya bisa menyerahkan kehadirat ilahi terhadap pengkhianatan kebaikan yang telah saya berikan kepada saudara Panji. Tuduhan Panji terus akan melekat sepanjang hidup saya. Meskipun demikian, istri dan anak-anak saya dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan mengingatkan dan meyakinkan saya bahwa api keadilan tidak akan pernah padam bagi orang yang bekerja demi kebaikan orang banyak. Untuk itulah saya terus tidak boleh berhenti menantikan keadilan melalui penetapan yang mulia majelis hakim. Harapan keadilan tersebut
harapan keadilan itu terus ada selama 160 hari berlangsungnya sidang ini. Dari dalam kamar sempit ruang tahanan yang jauh dari berbagai fasilitas dan kehangatan keluarga terus terpanjatkan agar keadilan bagi saya yang telah mengabdi dan meniti karir semenjak dari lurah, kepala bagian, camat, saya sekwilda, saya bupati, saya kepala biro, saya wakil gubernur, saya gubernur, dan menteri dapat terijabah oleh Allah. Demikian pula saya berharap mampu beradaptasi untuk lepas dari tekanan opini menyesatkan yang saya hanya ingin membandingkan betapa sulitnya fakta yang saya lihat dan alami ketika bangsa bersoal. Saya menjadi orang yang dipercaya oleh presiden dan negara dalam menata relawan tsunami Aceh. Hari ketiga tsunami saya sudah berada di sana atas perintah negara menangani masalah tsunami Aceh. Dan pada saat konflik-konflik perdamaian yang terjadi bagi kepentingan bangsa, saya koki perdamaian kerusuhan Ambon, perang etnis, perang agama. Saya kokinya pertemuan Poso, dan saya senior advisor yang diutus oleh negara menyelesaikan masalah Papua yang terakhir. Yang Mulia Majelis Hakim, di dalam tuntutannya jaksa penuntut umum telah menyatakan bahwa saya dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan kemudian memohon agar saya dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta, subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan, dan membayar uang pengganti sebesar 44.267.204 dan 30.000 US dollar yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan tersebut. Akan tetapi saya merasa dizalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan. Oleh karena itu dalam pledoi pribadi saya mengelompokkan pada 3 pembahasan pokok yang mulia. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwa termasuk yang dituntut terhadap saya. Sehingga saya memohon dan berharap atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran jernih yang mulia Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, kebenaran atas ketidakbersalahan saya akan dapat diungkapkan. Yang kedua, rekam jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya kepada negara yang menunjukkan bahwa watak dan karakter kepribadian maupun kepemimpinan saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasa dilandasi niat tulus dan etikat baik untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa, serta tidak pernah memiliki niat apalagi perilaku koruptif. Dan saya jadikan semua tugas saya, fungsi saya, tanggung jawab saya adalah bagian ibadah saya pada Allah. Yang ketiga, permohonan saya kiranya mulia Majelis Hakim diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menegakkan keadilan terhadap saya dengan menjatuhkan putusan bebas, atau jika tetap menganggap saya bersalah mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dari 3 poin besar di atas, perkenan saya menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut. Yang mulia Majelis Hakim, Bapak dan hadirin sekalian, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya dan senyatanya. Dalam catatan saya, sidang ini telah berlangsung selama 20 kali sidang dengan dinamika keterangan para saksi yang secara luar biasa berdampak membunuh karakter saya, serta menyerang diri dan kehormatan pribadi saya beserta keluarga. Selaku Menteri Pertanian, saya selalu menekankan agar setiap aparatur pemerintah yang berada dalam lingkungan kementerian yang saya pimpin haruslah memiliki etos kerja, dedikasi dan loyalitas terhadap tanggung jawabnya
selaku aparatur negara. Hal tersebut saya tekankan dan dalam setiap rapat-rapat. Selaku pembantu presiden tentu saya memiliki harapan besar agar bisa berkontribusi besar kepada negara di bidang pertanian. Demi tujuan itulah saya bekerja tanpa mengenal lelah agar target yang ditetapkan oleh presiden atau oleh negara dapat tercapai. Berbagai inovasi dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan negara lahir dari meja rapat kementerian yang saya pimpin. Begitu pula dukungan program pemberantasan korupsi yang mengakomodir semua program KPK dan para penegak hukum dalam beberapa kegiatan di lingkungan Kementan, terutama koordinasi dan supervisinya yang terus dilakukan pada Irjen dan Dirjen Kementan. Demikian pula dengan turut serta mengkampanyekan anti korupsi di lingkungan Kementan dalam bentuk himbauan maupun edaran. Berbagai cara dan upaya yang saya lakukan termasuk pemasangan target pada setiap direktorat. Hal-hal inilah yang memicu beberapa kreativitas yang berlebihan dan mungkin salah mengartikan keseriusan saya selaku Menteri Pertanian. Kreativitas bawahan untuk membangun kepercayaan atasannya, biasa kita sebut dengan istilah asal Bapak Senang, adalah istilah yang telah lahir sejak dimulainya perjalanan bangsa ini. Asal Bapak Senang bukan hanya sekedar istilah sebagai cerita, nama grup band ABS atau nama grup band Istana yang muncul pada zaman Orde Lama. Asal Bapak Senang, ABS, sebuah nama grup band yang diberikan nama oleh seorang ajudan Presiden Soekarno, hanya karena beliau tidak mengetahui nama band tersebut. Cerita kreativitas seorang ajudan Presiden bukan hanya sebatas cerita lucu atau kreativitas seorang ajudan, namun dalam konteks hari ini terdapat fenomena yang sama, bahkan lebih ekstrim, di mana seorang anak buah pada kementerian yang saya pimpin terlalu berlebihan dalam membangun hubungan serta kepercayaan seorang atasan melampaui batas norma dan profesionalitas sebagai seorang aparatur negara. Fenomena itu terjadi pada peristiwa yang didakwakan kepada saya dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap bawahan saya. Bagi saya ini adalah dakwaan dan tuntutan yang sangat kejam dan mungkin tendensius, karena perbuatan pemerasan tersebut tidak pernah saya lakukan. Banyak cara yang dilakukan insan Kementan untuk melakukan pendekatan, salah satunya melalui dapur, di mana mengatakan aman, di mana dengan melayani keluarga saya seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya, dengan harapan jabatannya aman, bahkan baik, bahkan naik. Namun hal ini berbeda diungkapkan pada saat terjadi permasalahan ini. Seolah-olah ini adalah inisiatif dan permintaan saya. Cuma terkonstruksi, menuding ke atas, ini semua perintah menteri. Bagaimana mungkin istri, anak, cucu saya bisa kenal, tahu, apalagi melakukan hal tersebut kalau tidak dimulai dengan pendekatan dan cari muka dan berharap pamrih, antara lain naik jabatan, punya akses ke menteri, dan lain-lain dengan modus menawar-nawarkan pembelian tiket, pembelian barang, penalangan pembelanjaan dengan berbagai perbaikan. Dan semua ini seakan menjadi fasilitas untuk keluarga menteri dengan ucapan khas, nanti kami yang selesaikan, nanti kami yang selesaikan. Dari rangkaian proses persidangan, akhirnya saya mengetahui bahwa saya dinyatakan sebagai tersangka pada tahap penyidikan dan diajukan di persidangan ini sebagai terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan yang menyebut-nyebut nama saya, memberatkan saya tersebut selain tidak sesuai dengan kenyataan, juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti sah, sehingga seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan saya bersalah melakukan tindak pidana yang saya uraikan sebagai berikut. Pertama, dakwaan dan tuntutan terhadap saya melanggar asas non testimonium di auditu, keterangan yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan keterangan saksi, karena didasarkan keterangan saksi yang hanya mendengarkan dari kata orang lain, yang hanya katanya. Keterangan para saksi seperti saksi Kasdi, para dirjen, direktur dan seluruh saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa saya
menyatakan bahwa saya memerintahkan untuk melakukan pungutan, urungan, atau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang dan barang, semuanya tidak diberikan dalam kapasitas saksi tersebut mendengar langsung perintah dari saya. Mereka tidak pernah mendengar dari mulut saya. Semua menyatakan mendengar dari saksi Panji yang merupakan ajudan saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya. Yang mulia majelis, perkenan saya mengingatkan kita semua keterangan saksi melalui video berikut. Izin yang mulia. Jadi dalam persidangan yang pertanyaan dulu. Silakan Yang Mulia, Bapak sekalian yang kami muliakan. Apa pernah dengar saya perintah langsung, baik katanya atau apa ceritanya saya perintah langsung dan minta uang, minta dibayarkan, pernah dengar atau seperti itu? Yang langsung dari saya, adik, kan ini adik-adik saya nih semua, pernah dengar? Tidak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saudara tidak pernah berhubungan dengan terdakwa kan? Tidak pernah. Jelaskan pada persidangan. Kan berjenjang Pak, nggak mungkin. Bukan masalah mungkin dan tidak mungkin. Ya tidak pernah intinya Pak. Fakta. Apakah saudara pernah dan dimintai langsung oleh? Tidak pernah. Konfirmasi mengenai permintaan dari orang lain itu tidak pernah. Itu cukup. Yang kedua, Pak yang mulia, di Kementan penuh player Pak. Kami dapat penghargaan dari KPK 4 kali tentang korupsi. Silakan. Apakah sama sekali tidak pernah lihat player terhadap jangan korupsi, gunakan SOP dan don't ever against the law, seperti itu, no corruption? Pernah nggak pernah nggak lihat itu? Bahkan di Kementan yang besar sekali satu gedung, ya, bermasalah lihat sedikit terdakwa sebagai menteri pertanian pernah tidak mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Dengar nggak saudara? Pernah dengar? Ada. Nanti diperlihatkan. Saudara kan dalam nota pembelaan sudah perlihatkan semua. Makasih. Ada. Makasih. Ada. Kami akan sampai di pembelaan nanti. Makasih. kami teruskan yang mulia, izin CPU yang kami cintai. Ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sejalan dengan itu pasal 185 ayat 1 KUHP mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Kenyataannya para saksi, yaitu saksi Kasdi, para dirjen, direktur, dan seluruh saksi dalam keterangannya pada berita acara pemeriksaan atau BAP tingkat penyidikan maupun dalam keterangan di persidangan yang diambil sumpah menyatakan bahwa keterangannya diperoleh dari saksi Panji tanpa melakukan konfirmasi langsung dari saya, baik melalui telepon maupun WhatsApp grup yang kami miliki, dan setiap hari berlangsung komunikasi. Tidak mendengar secara langsung dari saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya. Sehingga keterangan saksi-saksi yang memperoleh informasi dari orang lain atau testimonium di auditu sesuai pasal 185 ayat 1 KUHP berikut penjelasannya tidak dapat menjadi alat bukti untuk menyatakan kesalahan saya. Dan sejatinya saya memang tidak pernah menyampaikan pada saksi hal-hal yang diterangkan para saksi tersebut. Yang kedua, dakwaan dan tuntutan terhadap saya melanggar satu saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis. Karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHP menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya. Ketentuan tersebut hanya dapat disimpangi apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana disebutkan pada dalam pasal 185 ayat 3 KUHP. Sejalan dengan itu, pasal 83 KUHP juga menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari rangkaian ketentuan hukum tersebut saya sangat jelas
bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan seorang harus didasarkan atas dua alat bukti yang sah. Di persidangan terungkap fakta bahwa keterangan saksi Panji yang menyebutkan saya memerintahkan untuk melakukan pengumpulan, menyerahkan dan atau memberikan sejumlah uang dan barang hanyalah keterangan satu orang saksi saja, karena saksi Panji menyatakan bahwa saat menerima perintah itu hanya seorang diri tanpa adanya orang lain yang mendengarkan. Terlebih itu memang saya tidak pernah menyatakan atau menyampaikan pada saksi Panji baik perintah maupun arahan yang bersifat menyimpang, sehingga keterangan tersebut tidak benar dan sangatlah mengada-ada. Dari perspektif hukum, keterangan tersebut hanya keterangan satu orang saksi Panji saja tanpa didukung oleh keterangan saksi lain maupun alat bukti lain. Keterangan saksi Kasdi, saksi para dirjen, saksi direktur dan saksi lainnya menyebut-nyebut atau mengait-ngaitkan nama saya juga hanya didasarkan pada informasi atau mendengar dari keterangan saksi Panji yang selain berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 dan 27 serta pasal 185 ayat 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium di auditu yang tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Juga keterangan tersebut hanyalah keterangan mandiri yang terpisah atau saling berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 85 ayat 3 maupun ayat 4 KUHP, sehingga tidak dapat pula digunakan untuk menyatakan kesalahan saya. Apalagi senyatanya memang tidak pernah ada perintah dari saya kepada saksi Panji maupun kepada siapapun untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau penyimpangan. Yang ketiga, dakwaan tuntutan terhadap saya mendasarkan pada asumsi pendapat saksi melanggar asas keterangan saksi tidak boleh merupakan pendapat atau pemikiran, tetapi harus menjadi peristiwa yang ia dengar sendiri atau lihat sendiri dan alami sendiri. Pasal 185 ayat 5 KUHP menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Ketentuan ini memperkuat pengaturan dalam pasal 1 ayat 26 dan 25 KUHP bahwa keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti adalah keterangan saksi-saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan yang merupakan pendapat hasil pemikiran adalah keterangan ahli dan bukan keterangan saksi. Keterangan saksi harus merupakan fakta yang dia dengar, lihat dan alami sendiri. Seorang saksi tidak boleh memberikan pendapat atau pemikiran tentang sesuatu yang diterangkannya, tetapi hanyalah boleh menerangkan peristiwa yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya tentang apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Saksi Panji menerangkan diantaranya bahwa saya disebut banyak mengangkat pejabat-pejabat Kementerian Pertanian, orang-orang dari Sulawesi Selatan, yang menurut pemikiran saksi Panji karena dianggap lebih loyal tanpa batas. Keterangan saksi Panji yang jelas-jelas bukan orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, tetap menyatakan bahwa jika orang Sulawesi Selatan yang diangkat sebagai pejabat akan lebih loyal tanpa batas kepada saya merupakan gambaran yang bersifat abstrak, bukan pengalaman pribadi, dan menunjukkan betapa keterangan tersebut bukan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, tapi merupakan pendapat maupun rekaannya. Keterangan saksi Panji yang merupakan pendapat bukan fakta tersebut sangat tendensius dan seolah-olah dikonstruksikan atau dipancing-pancing oleh pihak tertentu untuk menonjolkan sisi buruk saya tanpa dasar argumentasi yang jelas. Pasal 1 angka 27 KUHP secara tegas menyatakan bahwa keterangan saksi yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri harus menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi Panji yang demikian merupakan keterangan saksi Panji yang lainnya yang seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya. Yang keempat, dakwaan dan tuntutan melanggar pasal 185 ayat 6 KUHP perihal dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya karena didasarkan pada keterangan saksi yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Pasal 185 ayat 6 poin D KUHP menyatakan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Izin yang mulia. Apakah ada informasi yang saudara dengar sendiri ya, atau dari teman-teman eselon 1 yang lain bahwa itu sudah ditentukan memang untuk anggaran itu yang sharing itu sudah ditetapkan 20% dari anggaran yang ada, saudara? Tidak pernah kami mendengar itu yang mulia. Ya? Tidak pernah kami mendengar. 20%, kata-kata 20% untuk anggaran. 20%? Ya, kami tidak pernah mendengar itu. Sharing 20%? Siap, tidak pernah. Tidak pernah saudara dengar? Disampaikan oleh kepada saudara mungkin tidak. Dirjen yang lain mengungkapkan ke saudara atau badan yang lain? Izin yang mulia, kalau bunyi 20% anggaran, kami tidak pernah menerima informasi itu. Tidak pernah? Kecuali program. Ya? Kecuali program. Maksudnya program apa? Program kan ada program kita di Kementan, 20% diskresi pimpinan, itu kami disampaikan. Oh gitu? Ya, kalau program. Itu resmi ya? Artinya disampaikan Bapak Menteri kalau itu. Oh itu disampaikan oleh Menteri. Apakah seri 20% itu untuk kepentingan beliau atau untuk kepentingan dinas? Kepentingan dinas. Dinas ya? Kepentingan dinas. Ini misalnya untuk Pak kepentingan Menteri ada dinas. kultur dan lain sebagainya itu situ. Baik ya. Jadi saudara tidak mendengar sharing 20% itu ya? Tidak. Nah, saudara mendengar itu. Baik. Sharing 20% itu apakah disampaikan oleh Sekjen dalam Kasdi? COVID-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala. Dan kita tahu beberapa minggu hari terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Semuanya punya sense of crisis. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan ini yang betul-betul mengenaskan, 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019. Izin melanjutkan. Yang mulia yang kami hormati, Jaksa Penuntut Umum dan PH serta hadirin sekalian yang kami hormati. Adapun capaian tersebut kami akan uraikan sebagai berikut walaupun singkat-singkat Pak Yang Mulia. Yang pertama, peningkatan nilai dan pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia berdasarkan nilai konstan dan harga berlaku. Yang pertama, pada tahun 2020 nilai harga konstan 1.770 triliun dan nilai harga berlaku 2.120 triliun. Pada tahun 2021 nilai harga konstan 1.870 triliun dan nilai harga berlaku 2.250 triliun. Pada tahun 2022 nilai harga konstan 2.250 triliun, nilai harga berlaku 2.430 triliun. Data ini bukan data Kementan, data ini data BPS statistik yang digunakan resmi oleh negara. Yang kedua, sebelum pencapaian tahun 2019, indeks produksi pertanian nasional 2020-2022 yang stabil dan meningkat.
Pada tahun 2020, indeks produksi pertanian sebesar 167,55%. Pada tahun 2021, indeks produksi pertanian sebesar 166,49%. Pada tahun 2022, indeks produksi pertanian sebesar 175,75%. Yang ketiga, nilai tukar petani atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat dan terus bertambah, yang sebelumnya dari 99%. Pada tahun 2020, nilai tukar petani sebesar 105,83%. Pada tahun 2021, nilai tukar petani sebesar 104,64%, nggak pernah dicapai sebelumnya. Pada Raja dan Mandar, serta juga kepada pemerintah Republik Indonesia dan keluarga, sahabat kolega, yang apabila selama ini perilaku saya sebagai Menteri Pertanian dianggap tidak berkesesuaian dengan pandangan dan situasi yang ada. Izinkan saya menyampaikan tak lupa terima kasih saya kepada rekan-rekan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, lebih khusus dan utamanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan amanah kepada saya dan selama ini mendampingannya dengan ketat. Juga kepada Bapak Surya Paloh selaku pimpinan Partai Nasdem yang saya banggakan atas kepercayaan politik dan persahabatan selama ini terjalin dengan baik. Dengan perannya konsisten selalu memberi arahan dalam membangun komitmen kebangsaan, memberikan kesempatan saya menduduki jabatan Menteri Pertanian sehingga berkesempatan berbakti untuk nusa dan bangsa. Melalui pengabdian saya di Kementerian Pertanian dengan segala capaian keberhasilan. Dan tentu terdapat kekurangan, dengan ini saya mohon maaf. Saya berharap Bang Surya Paloh tetap dirahmati oleh Allah SWT dan tetap tegar mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan kejayaan partai. Keadaan apapun dalam kedukaan sekarang ini, saya selalu berdoa agar Bang Surya Paloh tetap sebagai abang yang sangat saya kenal. Baik pemikiran, ucapan, sikap kenegarawannya, dan saya suka mengayomi dan memihak pada kebenaran. Yang suka mengayomi dan memihak kebenaran. Hormatmu buatku abangku. Semoga hubungan antara saya dengan semua pihak tetap terjalin dengan baik, dengan falsafah suku Bugis Mahasakasar yang mulia, mana morondrong linoa gesara buta marai kata siama matonjaki, yang berarti biarpun bumi bergonjang, tanah bergemuruh, kita tetap harus bersaudara. Kepada orang tua saya bersimpuh maaf atas peristiwa ini. Ampunkan segala hilap dan kesalahan saya. Di ujung telapak kakimu saya berharap pintu keabadian untukku. Tak ada lagi rumah senyaman pangkuanmu. Ibu saya berusia 94 tahun yang mulia. 5 kali menjadi anggota DPR. Ayah saya 5 kali jadi bupati. Ayah saya tentara yang mulia. Dan salah satu yang saya ingat sebagai laki-laki, kamu gak boleh bohong. Dan saya masih pegang yang mulia sampai sekarang. Insya Allah. Izinkan pula saya menyampaikan pesan kepada keluarga saya, lebih khusus istri saya yang ulang tahun hari ini. Carilah tangan yang menggenggam kita saat kita jatuh. Carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Hati yang senantiasa menerima kelemahan dan keburukan kita ketika berada di titik terendah dalam kehidupan. Semua orang, ibu, anak-anakku, cucuku bisa menemani senangmu, tapi tidak semua orang bisa menemani susahmu. Berbagai ujian dan cobaan yang saya hadapi sejatinya hanyalah menambah rasa syukur saya kehadirat Allah SWT, Tuhan tempat saya meminta pertolongan. Tuhan yang hanya kepadanya lah saya menyembah. Sepenuhnya saya meyakini apapun yang saya alami dan hadapi tak lain merupakan garis takdir yang telah ditetapkannya. Hanya keikhlasan dan rasa syukur yang patut saya perlihatkan kepadanya. Terkhusus istri saya Ayun Sri Arahab yang hari ini bertepatan pada tanggal lahirnya. Pada saat saya di sidang, 2 kakak saya meninggal yang mulia. Makanya yang sering mengawal saya di persidangan ini meninggal. Yang tegak dan istri saya tegak mendampingi saya dalam sidang segala peristiwa, menjadi sumber kekuatan saya, belahan jiwa yang selalu menjadi tempat saya pulang. Juga anak-anakku Indira Cundatita Sahrul Putri,
Kemal Redindo Sahrul Putri, dan juga almarhum Rindra Sujiwa Sahrul, Rizka Mulfi Lutfi. Mereka ditempa dengan tanggung jawab yang besar. Juga cucu saya yang saya sangat cintai selalu tidur bersama saya yang mulia. Andit Tendri Bilan, Radisa Melati, Sofia Sahri, Putri Redindo, Bintang Nugraha Putra Redindo. Kepada kalianlah risalah kecil ini saya sembahkan. Biarlah catatan kecil menjadi pengingat bahwa betapa luar biasa ujian yang menimpa kita. Sebuah keluarga dipertemukan dalam ruang sidang dan diadili bersama. Tidak pernah saya mendengar ada mulai dari cucu sampai kakeknya berada dalam satu persidangan. Baru di tempat ini. Bahkan tidak hanya itu, seluruh telunjuk seolah-olah menuding-nuding saya dan kalian tanpa memberi ruang yang cukup bagi kita untuk mengatakan kebenaran. Ketahuilah betapa saya sangat bangga dan mencintai kalian. Ketabahan dan ketegaran kalian juga lah yang sejatinya membuat kita mampu melewati ini semua. Catatan kecil ini akan menjadi pengingat, pengobat, pembelaan atas seluruh framing jahat dan tidak adil atas permasalahan yang saya dan kalian hadapi. Yang secara sengaja dilakukan untuk menghina, merendahkan derajat saya dan kalian yang terbangun puluhan tahun yang ada. Tetapi yakinlah, Allah tidak tidur dan akan melihat kebenaran yang pernah kita lakukan. Janjinya bahwa kebenaran pada akhirnya tidak pernah bisa dikalahkan. Ia bisa disalahkan, tetapi tidak bisa dikalahkan. Di balik semua, yakinlah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi hikmah yang luar biasa besar bagi kita semuanya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala terus memahami dan meridai kita semua. Amin ya Allahumma amin. Yang terakhir, saya bukan penjahat yang mulia, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat. Saya ini pejuang dari negara bangsa ini. Saya belum pernah dihukum yang mulia. Saya menyesali perbuatan saya. Saya siap bertanggung jawab yang mulia. Namun saya ingin pertimbangkan untuk saya bisa bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya di umur 70 tahun ini. Berdasarkan hal di atas, maka saya mohon kepada yang mulia hakim atas izin Allah Subhanahu wa taala dilandasi hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang seadil-adilnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih yang mulia JPU, PH dan seluruh hadirin. Semoga ridha Allah bersama kita. Kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.